Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zidan Ausa Wafi Herdiana dari kelas TI 19A. Lalu NIM saya, NIM 4 digit terakhir yaitu 1117. Lalu juga program studi yang saya ampu yaitu Teknik Industri. Dan saya berkuliah di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang linear program metode dualitas. Dalam permodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, di sini ada tabel yang mana masalah primal dan masalah dual itu sangat berbeda jelas gitu ya. Kita bisa ambil satu perbedaan aja deh. Misalnya di sini masalah primal koefisien fungsi tujuannya, dan masalah dual nilai kanan fungsi batasannya. Itu adalah perbedaan yang cukup beda. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaks F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan By dengan kendala Ay lebih dari sama dengan C. Nah, dalil yang pertama, yang satu. Jika X penyelesaian visible masalah prima YO, penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, untuk dalil yang kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Selanjutnya untuk dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Selanjutnya, dalil yang keempat. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka yang pertama nih, jika slang variabel SK pada primal lebih besar 0, maka variabel ke min K pada dual bernilai 0. Lalu jika XK pada primal lebih dari 0, maka slang variabel ke min K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke min K pada dual berbentuk persamaan. Jadi kayak gini ya, untuk primal sini kita udah tahu bahwa hasilnya seperti ini, dan untuk dual itu seperti ini teman-teman. Jadi maksimal max ya, kita singkat aja maksimal G sama dengan 20 tambah 30%. Oke. Lalu kendalanya, di sini kendalanya itu 2 Y1 tambah 4 Y2. Ini dari mana? Ini dari sini teman-teman. Nah, untuk Y nya itu kita ubah jadi Y1 dan Y2. Itu kurang dari sama dengan 40 nya dari sini ya. Ini 24 dari yang ini ya. Nah, ini 40 dari situ. Oke. Selanjutnya ini Y1 ditambah Y2 berarti kurang dari sama dengan 12. Oke, itu. Selanjutnya untuk Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan
40. Ini teman-teman. Jadi gitu. Nah, di sini masalahnya yaitu kita cari atau ditanyakan tentang yaitu masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya dan primalnya. Ada 3 permasalahan. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu, yaitu fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspose atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Nah, untuk penyelesaian masalah dual, nah, untuk kendala 1 yaitu di sini kita bisa dalam kurung Y1 nah 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Nah, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Nah, di sini juga jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Nah, untuk kendala 2 yaitu Y1 tambah Y2 12. Ini ya. Nah, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Nah, jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12 juga. Nah, itu untuk kendala 2. Untuk kendala 3. Untuk kendala 3 seperti kayak tadi ya, tapi ini perhitungannya itu agak dikit berbeda gitu ya. Y1 Y2 40. Nah, di sini jika Y1 0, maka Y2 40. Jika Y2 ininya 0, maka Y1 nya 40 juga. Terus hampir persis ya teman. Itu untuk antara kendala 1, kendala 2, kendala 3. Sekarang kita ke penyelesaian masalah dual masih ya, tapi kita lebih ke bagian titik A, titik B, titik C, titik D. Sekarang kita lanjut ke titik A dulu. Titik A ini 0,01 sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2, lalu ini 20 ini 0 tambah 30 nya 0, ya otomatis jadi hasilnya 0 juga. Nah, itu untuk titik A. Untuk titik B itu 0,10 sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2, 20 0 tambah 30 ini 10, ya jadi otomatis 300. Ini untuk titik B. Selanjutnya untuk titik C. Titik C, perpotongan.
garis 1 antara garis 1 dan antara garis 2 teman-teman. Kita lanjut ya. Di sini 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Ini dalam artian dikali 1 ya. Nah, Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Kalau ini dikali 2. Jadi 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 24. Maka kita kurangi teman-teman. Jadi 2Y2 sama dengan 16. Jadi Y2 sama dengan 8. Selanjutnya berarti ini kelihatan ya. Jadi 2Y1 sama dengan 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 4 8. Jadi ya 40 sama tetap. Jadi Y1 itu adalah 4. Nah, kita ke tahap terakhir ini bentar lagi untuk yang penyelesaian ini. Jadi di sini teman-teman di 20 kelihatan ya, 20 Y1 tambah 30 Y2, jadi 20 ini 4, lalu ini 30, ini 8, Y2 nya sama dengan 320. Jadi ini terakhir titik D. Titik D ini kelihatannya teman-teman. Titik D itu 12 0. Jadi 20Y1 tambah 30 Y2 sama dengan 20. Ini 12 tambah 30. Jadi hasilnya adalah 240 teman-teman. Ini adalah kita mencari penyelesaian masalah dual. Oke. Langkah selanjutnya adalah mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4 ya. Dalil 4. Oke. Nah, lanjut. Sini 2Y1 tambah 4Y2 itu tambah S1 sama dengan 40. Jadi 24 tambah ininya 4, ini 8 tambah S1 sama dengan 40. Jadi ini 8 dikali, terus ini tambah, ini jadi otomatis 32 ya teman-teman, tambah S1 hasilnya sama dengan, maksudnya itu sama dengan 40. Ini S1 nya adalah sama dengan 0 itu teman-teman. Selanjutnya kita ke mencari S2 ya. Y1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. Jadi S2 nya masih tetap 0. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya S3 ya, ini cari S3. Ini 40. Ini 4 ditambah ininya 8, S3 40. Jadi S3 nya itu 28. Nah, maka didapatkan nilai S1, S2, S3 nya itu, jadi S1 nya itu 0, S2 nya 0, S3 nya itu 28.
karena nilai S3-nya lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari X1 dan X2 ya teman-teman. Nah, karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan kendala 2 pada primal berbentuk persamaan, sehingga tes ini 2x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 20. Jadi 4x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 30. Nah, persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. Ya, jadi kayak gini teman-teman. 2x1 tambah x2 sama dengan 20. Jadi 4x1 tambah x2 sama dengan 30. Jadi kita kurangi 5 gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan cari lagi, ini belum selesai ya. Sini 2x1 tambah x2 ini 20, 25 ini 5 ditambah x2 ini 20. Jadi ini x2 sama dengan 10. Jadi x1 x2 itu sama dengan x1 nya 5, x2 nya 10. Nah, terakhir f nya ya, f sama dengan 40 x1 tambah 12 x2 tambah 40 x3, jadi sama dengan 40 yang 5 tambah 12 ini 10, 40 ini 0, maka ini kita hitung 200, ini dapatnya 12, lalu ini 0, jadi otomatis 320. Jadi gitu teman-teman. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman di sini yang menonton video ini bermanfaat untuk bisa memperdalam lagi materi tentang linear programming metode dualitas. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.